Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6082-6085. Di luar, pemandangannya seperti neraka. Di Gunung Suci, ribuan peziarah tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Esensi hidup mereka diekstraksi secara paksa, berubah menjadi bercak-bercak darah yang terbang menuju puncak. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah telah menjadi mayat kering, sementara mereka yang memiliki tingkat lebih tinggi berjuang untuk bertahan hidup. Di langit, 8 pilar cahaya merah tua terhubung, membentuk formasi yang menyelimuti seluruh Gunung Suci. Di antara pilar-pilar itu, energi merah tua terjalin seperti rantai, membentuk sangkar besar. Dev mendongak ke puncak, matanya berkilat cahaya dingin. Ia berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju puncak melawan arah dari mana bercak-bercak darah itu terbang. Semakin tinggi ia naik, semakin kuat daya hisapnya, dan semakin padat energi merah tua itu tumbuh. Jika Dev tidak memiliki kekuatan kekacauan, yang mampu melahap semua hukum, kemungkinan besar dia akan terpengaruh oleh daya hisap ini, esensi hidupnya akan tumpah. Ketika dia mencapai titik tengah, selusin sosok tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalannya. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria tua berambut putih, mengenakan jubah dewa emas, auranya sedalam dan sedalam lautan, seorang dewa abadi sejati tingkat 8. Di belakangnya ada 12 jenderal dewa berbaju emas, masing-masing memiliki tingkat kultivasi dewa abadi sejati tingkat 6 atau 7. Berhenti. Tetua berambut putih itu berkata dengan tenang, ini adalah Gunung Suci, terlarang bagi orang yang tidak berwenang. Dev berhenti, menatap dingin ke arah tetua itu, ras dewa kalian, dengan kedok ziarah, sebenarnya melakukan pengorbanan darah, membantai nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kalian tidak takut akan pembalasan surga? Tetua berambut putih itu tertawa, pembalasan surga. Di surga ke-14, istana dewa adalah surga itu sendiri. Adapun kau, jika aku tidak salah, kau adalah Dev Chen dari surga ke-13, kan? Kau mengenalku. Dev mengangkat alisnya. Tentu saja aku mengenalmu. Tetua berambut putih itu mengelus janggutnya dan berkata, menghancurkan jalan menuju surga, membunuh yang mulia agung, memaksa utusan khusus istana kembali, namamu terkenal di seluruh istana. Ketua istana sangat tertarik padamu dan secara khusus menginstruksikan bahwa jika kami melihatmu, kami harus mencoba merekrutmu. Dia berhenti sejenak, Dev, bergabunglah dengan istana. Dengan bakatmu, jika kau dibina oleh istana, kau pasti akan menjadi dewa agung dalam 100 tahun. Mengapa menjadikan istana sebagai musuh bagi makhluk-makhluk seperti semut dari alam bawah itu? Dev juga tersenyum, merekrutku. Dan kemudian memperlakukanku seperti para peziarah di Gunung Suci ini. Kau akan menjadikanku korban darah suatu hari nanti juga. Kau berbeda. Tetua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Kau adalah seorang jenius dengan garis keturunan naga emas dan kekuatan kekacauan. Istana hanya akan menghargaimu, bukan menyakitimu. Sayangnya, aku tidak percaya. Dev mengangkat pedang penebas naganya. Minggir dari jalanku, atau matilah. Wajah tetua berambut putih itu menjadi gelap, kau tidak berpikir dengan akal sehat, jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Ia melambaikan tangannya, bentuk formasi, tangkap dia. 12 jenderal berbaju emas dengan cepat menyebar, membentuk formasi pertempuran, mengelilingi Dev di tengah. Begitu formasi pertempuran selesai, aura ke-12 orang itu menyatu menjadi satu, kekuatan mereka melonjak, bahkan samar-samar memiliki perasaan menekan dari seorang dewa abadi sejati tingkat 9. Bunuh. Ke-12 pria itu berteriak serempak, 12 bayangan tombak emas seperti naga muncul dari laut, menusuk ke arah Dev dari segala arah. Dev tidak menghindar atau mengelak, pedang penebas naganya menyapu secara horizontal. Domain pedang kekacauan, buka. Area abu-abu itu langsung meluas, meliputi area seluas 100 kaki. Ke-12 bayangan tombak melambat drastis dan kekuatan mereka berkurang saat memasuki area tersebut. Sosok Dev bergerak seperti hantu, menembus bayangan tombak. Swiss Swiss Swiss. Dengan setiap ayunan pedang penebas naga, seorang jenderal dewa jatuh. Cahaya pedang menyambar seperti kilat, darah berhamburan. 3 napas kemudian, ke-12 jenderal dewa tergeletak di tanah, dan formasi pertempuran runtuh. Pupil mata tetua berambut putih itu menyempit, pedang secepat itu. Domain yang begitu aneh. Ia akhirnya meninggalkan sikap meremehkannya, sepertinya Master Istana meremehkanmu. Kekuatan tempurmu yang sebenarnya mungkin mendekati peringkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Minggir sekarang, belum terlambat. Dev mengarahkan pedangnya ke arah tetua itu.
Tetua berambut putih itu tertawa, anak muda, kau memang kuat. Tapi ini adalah Gunung Suci, wilayah yang dibudidayakan oleh istana selama 10.000 tahun. Ia membuat segel tangan, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari formasi agung Gunung Suci. Begitu ia selesai berbicara, Gunung Suci bergetar, dan 8 pancaran cahaya merah tua secara bersamaan melesat turun, bertemu pada tetua berambut putih itu. Aura tetua berambut putih itu melonjak, dari puncak peringkat ke-8 ke awal peringkat ke-9, lalu ke pertengahan peringkat ke-9, akhirnya menetap di puncak peringkat ke-9. Rambut putihnya berubah merah darah, matanya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti cahaya merah menyala, seperti iblis darah yang turun ke bumi. Di bawah berkah formasi agung pengorbanan darah, aku dapat sejenak memiliki kekuatan puncak peringkat ke-9. Suara tetua berambut putih itu menjadi serak dan menyeramkan, Dev, suatu kehormatan bagimu untuk mati dalam keadaan ini. Swoosh! Ia menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan merah menyala itu menutupi langit, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meraung di dalam telapak tangannya, membawa daya hisap yang mengerikan, seolah-olah untuk menguras esensi dan jiwa Dev sepenuhnya. Ini adalah teknik jahat yang diresapi dengan kekuatan formasi pengorbanan darah. Ekspresi Dev berubah serius. Kekuatan serangan telapak tangan ini memang telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam Dewa Abadi sejati, bahkan samar-samar menyentuh ambang batas Dewa Abadi Agung. Ia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dev mundur dengan cepat, secara bersamaan melepaskan puluhan cahaya pedang dari pedang penebas naganya, menebas ke arah jejak telapak tangan berwarna merah darah. Cahaya pedang itu mengenai jejak telapak tangan, seperti lumpur yang memasuki laut, hanya menciptakan riak kecil. Jejak telapak tangan itu terus maju tanpa henti, mengejar Dev dengan cepat. Kau tak akan bisa lolos. Lelaki tua berambut putih itu menyeringai jahat. Di dalam batas Gunung Suci, kemanapun kau lari, kau tak bisa lolos dari jangkauan pantulan formasi. Dev tiba-tiba berhenti. Ia berhenti berlari dan berbalik menghadap jejak telapak tangan berwarna merah darah. Siapa bilang aku akan lari? Pedang penebas naga berdiri tegak di depan dadanya, dan Dev menutup matanya. Di dalam tubuhnya, asal-usul dauk kekacauan berputar liar, garis darah naga emas mendidih, dan ki dunia bawah beredar. Ketiga kekuatan itu mulai menyatu di bawah harmonisasi teknik asal kembali Yin Yang. Kekacauan sebagai fondasi, naga emas sebagai Yang, dunia bawah sebagai Yin. Ketiga elemen bersatu, mampu melanggar semua hukum. Tebas. Dev membuka matanya dan melepaskan serangan pedang. Swoosh! Tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada aura yang menakutkan. Hanya seberkas cahaya pedang abu-abu sederhana dan polos, setipis rambut, melayang diam-diam menuju jejak telapak tangan merah darah. Tetua berambut putih itu awalnya tidak memperhatikan, tetapi detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Saat cahaya pedang abu-abu menyentuh jejak telapak tangan merah darah, jejak telapak tangan itu mulai larut. Itu tidak hancur, tetapi larut, seperti es dan salju bertemu api, hancur dengan cepat. Roh pendendam di dalam telapak tangan itu mengeluarkan jeritan melengking, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Cahaya pedang abu-abu itu, tanpa gentar, menembus jejak telapak tangan dan melesat langsung ke arah tetua berambut putih itu. Mustahil. Tetua berambut putih itu sangat ketakutan dan segera memanggil semua harta sihir pelindungnya. Perisai emas, jimat giok, panji merah darah, 7 atau 8 harta sihir pertahanan tingkat atas menyala secara bersamaan, membentuk lapisan penghalang di depannya. Tetapi cahaya pedang abu-abu itu tampaknya mengabaikannya, menembus lapisan demi lapisan. Desir. Cahaya pedang akhirnya menembus penghalang terakhir dan menancap di dada tetua berambut putih itu. Tubuh tetua berambut putih itu menegang, dan dia menatap dadanya. Tidak ada luka, tidak ada bercak darah, tetapi kekuatan hidupnya memudar dengan cepat. Ini. Kekuatan macam apa ini? Dia mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah, tubuhnya mulai berubah menjadi abu, lenyap tertiup angin. Satu tebasan pedang, membunuh Dewa Abadi sejati tingkat 9 puncak. Meskipun Dewa Abadi sejati tingkat 9 puncak ini diperkuat oleh kekuatan eksternal, dan agak berlebihan, tebasan pedang Dev masih sangat kuat. Dev menyarungkan pedangnya, wajahnya pucat. Tebasan pedang terakhir itu hampir menghabiskan 70% kekuatannya. Meskipun teknik 3 elemen kembali menjadi satu itu kuat, teknik itu juga memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Ia tak berani menunda, menelan beberapa pil pemulihan dan melanjutkan perjalanannya menuju puncak gunung. Tak seorang pun menghentikannya di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, Dev mencapai puncak. Puncak itu berupa platform besar, dan di tengah platform berdiri 8 altar merah darah, tersusun dalam pola segi 8.
Setiap altar tingginya sekitar 10 zang, diukir dengan rumit dengan pola formasi, dari mana darah mengalir, memancarkan bau busuk yang menyengat. Di antara 8 altar, energi merah tua menghubungkan mereka, membentuk formasi yang lengkap. Di tengah formasi itu, sebuah jantung merah tua raksasa melayang, berdetak secara ritmis. Dek, dek, dek. Dengan setiap detak, seluruh gunung suci bergetar. Banyak sekali untaian darah terbang dari segala arah, berkumpul di jantung. Setelah menyerap darah, jantung berdetak lebih kuat lagi, memancarkan aura yang semakin menakutkan. Dev dapat merasakan bahwa di dalam jantung itu, makhluk mengerikan sedang dikandung, sisa kesadaran dari Yang Mulia Suci Tangisan Hantu, atau lebih tepatnya, bentuk awal dari mayat hantu. Setelah jantung itu terbentuk sepenuhnya, mayat hantu akan terbangun sepenuhnya, menjadi alat pembunuh yang dikendalikan oleh istana. Ia harus dihancurkan. Pandangan Dev menyapu 8 altar, dengan cepat tertuju pada 3 altar. Menurut kultivator bermahkota emas itu, menghancurkan ketiga altar secara bersamaan akan mengganggu formasi pengorbanan darah. Namun, altar-altar itu dilindungi oleh formasi, dan kedelapan altar itu saling terhubung. Menyerang satu altar akan memicu serangan balik simultan dari 7 altar lainnya. Aku tidak punya pilihan selain menerobos. Dev memilih 3 altar terdekat, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk menyerang secara bersamaan. Namun saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar. Dev, kau benar-benar datang. Dev berbalik dan melihat Gareth dan Georgina muncul dari balik salah satu altar. Dan bukan hanya mereka. Dari segala arah, beberapa sosok muncul. Lebih dari 30 kultivator ras dewa, masing-masing memiliki aura yang kuat. Yang terlemah berada di peringkat ke-6 alam dewa abadi sejati, dan yang terkuat, beberapa tetua, berada di peringkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Mereka jelas telah bersiap, menunggu Dev masuk ke dalam perangkap mereka. Aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang ke surga ke-14. Gareth menatap Dev, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Dikalahkan olehmu di surga ke-13 adalah aib dalam hidupku. Hari ini, aku sendiri yang akan menghapus aib ini. Georgina juga berkata dingin, Dev, kau telah menghancurkan rencana besar istana dan membunuh kultivator istana. Hari ini, kau tidak akan kembali hidup-hidup. Dev melirik kerumunan itu, ekspresinya tenang, hanya kalian. Sombong. Seorang tetua tingkat 9 mencibir, Dev, kau memang sangat berbakat. Kekuatan tempurmu sungguh menakjubkan. Tapi ini adalah gunung suci, yang diperkuat oleh formasi pengorbanan darah, kekuatan kami telah berlipat ganda. Dan kau, sendirian, bagaimana kau bisa bertahan? Tetua lain angkat bicara, Dev, Master Istana menghargai bakat dan akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan istana, serahkan rahasia garis darah naga emas dan kekuatan kekacauan, dan kau mungkin akan diselamatkan. Jika tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Dev tertawa, bergabung. Dan kemudian, seperti dengan Yang Mulia Suci Tangisan Hantu, suatu hari nanti kalian akan mengubahku menjadi boneka. Wajah para tetua menjadi gelap. Bersikap keras kepala sampai akhir, mati saja. Lebih dari 30 kultivator ras dewa menyerang secara bersamaan. Berbagai kekuatan supernatural, harta karun magis, dan formasi menghujani Dev. Platform puncak gunung seketika diselimuti oleh beragam warna yang memukau, fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Dev, di tengah serangan, tetap sangat tenang. Ini adalah momen yang telah ditunggunya. Tubuh sejati kekacauan. Garis darah naga emas. Teknik yin yang kembali ke asal, 3 elemen kembali menjadi satu. Ketiga kekuatan tertinggi itu meledak secara bersamaan, aura Dev seketika mencapai puncaknya. Separuh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seperti matahari, separuh lainnya berputar dengan energi abu-abu seperti kekacauan, energi hitam mengalir di antara dada dan perutnya, menyatukan kedua kekuatan itu dengan sempurna. Pada pedang penebas naga, cahaya pedang 3 warna berkedip tak beraturan, bilahnya mengeluarkan dengungan yang bersemangat. Hancurkan! Dev melepaskan tebasan, cahaya pedang 3 warna menyebar membentuk kipas, menghadapi semua serangan secara langsung. Boom! Ledakan mengerikan menyapu seluruh puncak gunung. Formasi pelindung dari 8 altar bergetar hebat, retakan tak terhitung muncul di platform, dan beberapa altar bahkan mulai miring. Lebih dari 30 kultivator dewa terlempar oleh ledakan. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah batuk darah dan terluka parah di tempat. Dev juga terluka parah. Menahan begitu banyak serangan, bahkan dengan persatuan 3 elemen yang melindunginya, ia menderita luka dalam yang cukup besar. Tapi dia tidak berhenti. Memanfaatkan momen ketika para kultivator dewa terlempar ke belakang, dia berubah menjadi 3 bayangan dan secara bersamaan menerkam 3 altar yang dipilih.
Tidak bagus. Dia akan menghancurkan altar. Hentikan dia. Para kultivator dewa terkejut dan buru-buru mencoba menghentikannya. Tapi kecepatan Dev terlalu cepat. Ketiga bayangan itu tiba di ketiga altar hampir bersamaan, dan pedang penebas naga diayunkan. Kekacauan, penciptaan. Tiga cahaya pedang abu-abu secara bersamaan menghantam dasar altar. Formasi pelindung altar seperti kertas di hadapan cahaya pedang yang kacau, hancur seketika. Cahaya pedang, yang momentumnya tak berkurang, menebas ke bagian dalam altar. Krak, krak, krak. Retakan besar muncul secara bersamaan di ketiga altar, retakan itu menyebar dengan cepat hingga boom, boom, boom. Ketiga altar meledak. Seketika altar hancur, formasi pengorbanan darah bergetar hebat. 8 pilar cahaya merah meredup, dan rantai energi merah yang menghubungkannya putus sedikit demi sedikit. Jantung merah, yang tergantung di tengah formasi, mengeluarkan jeritan melengking, detaknya menjadi tidak beraturan. Getaran seluruh gunung suci berhenti. Benang-benang darah yang terbang menuju puncak putus, daya hisap di dalam para peziarah lenyap, dan darah esensi mereka berhenti mengalir keluar. Di dalam gua, patung yang mulia suci menangis hantu, yang hampir sepenuhnya terbangun, tiba-tiba bergetar. Retakan di permukaannya berhenti menyebar, dan cahaya merah tua mulai memudar. Berhasil. Formasi pengorbanan darah terputus. Tidak. Para kultivator dewa meraung putus asa. Rencana mereka, yang telah dirancang dengan susah payah selama 300 tahun dan tampaknya hampir berhasil, telah dihancurkan oleh Dev seorang diri. Bunuh dia. Bunuh dia. Mata Gareth merah padam, ekspresinya seperti orang gila. Georgina menggertakkan giginya, Dev, aku akan mencabik-cabikmu. 25 kultivator dewa yang tersisa menyerang lagi, kali ini tanpa menahan diri, melepaskan serangan terkuat mereka. Dev tersenyum. Formasi besar itu hancur, mayat hantu yang mulia suci gagal terbangun. Tujuannya telah tercapai. Sekarang, saatnya untuk pergi. Luigi, mundur. Dev mengirimkan suaranya kepada Luigi di gua lereng gunung. Tuan Chen, saya telah menyelamatkan sebagian besar kultivator, dan saya telah menghancurkan lonceng pengendali jiwa. Luigi menjawab, tetapi pintu masuk gua disegel oleh para dewa, dan saya mencoba menerobosnya. Tunggu, saya akan datang membantu Anda. Dev berhenti melawan kultivator dewa, melepaskan cincin cahaya pedang dengan pedang penebas naganya, memaksa semua orang mundur, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju lereng gunung. Hentikan dia. Jangan biarkan dia lolos. Para kultivator dewa mengejar. Dev sangat cepat, mencapai gua di lereng gunung hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia melihat selusin kultivator dewa menjaga pintu masuk, dan suara pertempuran terdengar dari dalam. Minggir. Dev menebas dengan pedangnya, cahaya pedang abu-abu menyapu seperti bulan sabit, seketika menebas para kultivator dewa di pintu masuk. Ia bergegas masuk ke dalam gua dan melihat Luigi melindungi puluhan kultivator yang diselamatkan, terlibat pertempuran sengit dengan lebih dari 20 kultivator dewa. Meskipun para kultivator itu tidak terlalu terampil, di bawah komando Luigi, mereka membentuk formasi pertempuran sederhana dan nyaris berhasil bertahan. Tuan Chen. Semangat Luigi bangkit saat melihat Dev. Minggir. Dev memaksa mundur para kultivator ras dewa yang menyerang dengan satu tebasan pedang, membuka jalan. Luigi memimpin para kultivator yang diselamatkan keluar dari gua dengan cepat, sementara Dev berada di belakang. Para kultivator ras dewa di luar gua telah menyusul dan bergabung dengan para kultivator di dalam, berjumlah lebih dari 40, sepenuhnya mengepung Dev dan kelompoknya. Gareth dan Georgina juga tiba, wajah mereka pucat pasi. Dev, kau tidak akan lolos hari ini. Gareth menggertakkan giginya. Dev mengamati sekelilingnya. Jumlah kultivator ras dewa telah bertambah menjadi lebih dari 50, termasuk 6 orang di peringkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Konfrontasi langsung bukanlah pilihan. Ia menatap Luigi, berapa banyak orang yang bisa kau bawa bersamamu? Luigi tersenyum kecut, dengan tingkat kultivasiku, aku hanya bisa memindahkan paling banyak 10 orang. Dan jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Dev mengangguk, cukup. Kau bawa kultivator ini dan pergi duluan, aku akan menjaga belakang. Tidak. Tuan Chen, kita semua akan pergi bersama. Kata Luigi dengan tergesa-gesa. Ini perintah. Kata-kata Dev tidak memberi ruang untuk bantahan. Jika kau tinggal, hanya akan menjadi beban bagiku. Jangan khawatir, jika aku ingin pergi, mereka tidak bisa menghentikanku. Luigi menggertakkan giginya dan akhirnya mengangguk, Tuan Chen, hati-hati. Ia membentuk segel tangan, melepaskan teknik rahasia klan hantu, dan kabut hitam menyelimuti ke-10 kultivator itu. Kabut hitam itu menghilang, dan ke-11 orang itu lenyap. Teknik melarikan diri klan hantu. Kejar! Teriak seorang tetua tingkat 9 dengan garang.
Namun Dev berdiri di hadapan mereka. Lawan kalian adalah aku. Dengan pedang penebas naga diangkat tinggi, Dev menghadapi lebih dari 50 anggota klan dewa yang kuat sendirian, tanpa menunjukkan rasa takut. Gareth tertawa marah, Dev, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Coba saja, kata Dev dengan tenang. Para kultivator klan dewa berhenti berbicara dan menyerang secara bersamaan. Kali ini, Dev tidak mencoba untuk melawan serangan secara langsung. Sosoknya menjadi kabur, berubah menjadi puluhan bayangan, menembus kerumunan. Dengan setiap ayunan pedang penebas naga, seorang kultivator klan dewa jatuh. Dia tidak berusaha membunuh, hanya untuk menciptakan kekacauan, memberi lebih banyak waktu bagi Luigi. Domain pedang kacau terbentang, area abu-abu seluas 100 kaki. Di dalam domain tersebut, Dev bergerak dengan mudah, sementara para kultivator klan dewa terjebak dalam rawa. Bentuk formasi. Jangan biarkan dia menghabisi kalian satu per satu. Teriak seorang tetua. Para kultivator ras dewa dengan cepat membentuk formasi, tetapi Dev tidak memberi mereka kesempatan. Dia secara khusus menyerang titik lemah formasi tersebut, mengganggu formasinya dan mencegah para kultivator ras dewa membentuk pengepungan yang efektif. Untuk sementara waktu, lebih dari 50 kultivator ras dewa ditahan oleh Dev seorang diri, tidak dapat melarikan diri. Sialan. Gareth gemetar karena marah. Kilatan dingin muncul di mata Georgina, gunakan jurus itu. Dia mengeluarkan jimat emas, menggigit lidahnya, dan meludahkan seteguk sari darah ke jimat tersebut. Jimat itu bersinar terang, berubah menjadi rantai emas yang melingkar ke arah Dev. Tali pengikat abadi Raja Dewa. Seru seorang kultivator ras dewa. Ini adalah jimat tingkat atas yang sangat dihargai oleh kuil dewa. Setelah terikat, mereka yang berada di bawah tingkat dewa abadi agung akan kesulitan untuk melepaskan diri. Merasakan ancaman rantai emas itu, Dev segera menghindar. Namun rantai itu tetap ada, tanpa henti mengejarnya. Sementara itu, kultivator dewa lainnya melepaskan harta dan jimat sihir terkuat mereka, menghujani Dev dengan berbagai teknik pengikat dan penahan. Dev merasakan tekanan yang sangat besar. Sekuat apapun dia tidak mungkin bisa menahan begitu banyak harta dan teknik sihir tingkat atas secara bersamaan. Dia harus pergi. Dev menarik napas dalam-dalam, melepaskan semua kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Kekacauan naga emas dunia bawah, 3 elemen kembali menjadi satu penembusan batas. Dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke arah kehampaan di depannya. Cahaya pedang abu-abu menghantam kehampaan, merobek celah spasial. Di dalam celah itu terdapat arus spasial yang kacau, tetapi Dev tidak ragu-ragu, melangkah masuk. Mau lari. Mimpi. Gareth meraung, melepaskan kekuatan penuh pedang pembunuh dewanya, cahaya pedang perak mengejar ke dalam celah. Georgina juga memanipulasi tali pengikat Dewa Raja, mengikat Dev. Namun sudah terlambat. Sosok Dev menghilang ke dalam celah, yang dengan cepat menutup. Cahaya pedang perak dan rantai emas bertabrakan dengan ruang yang menutup, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, namun tidak mampu menembus. Dev lolos. RGGGH. Gareth meraung ke langit, tampak seperti orang gila. Wajah Georgina begitu gelap hingga bisa meneteskan air. Keenam tetua tingkat 9 saling bertukar pandangan bingung, mata mereka dipenuhi kengerian. Di bawah kepungan lebih dari 50 anggota kuat ras dewa, dalam jangkauan formasi besar Gunung Suci, Dev tidak hanya menghancurkan formasi pengorbanan darah dan menyelamatkan orang-orang, tetapi juga lolos tanpa luka. Kekuatan ini, keberanian ini, metode ini. Jika anak ini tidak dieliminasi, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi Istana Dewa. Kejar dia. Seorang lelaki tua menggertakkan giginya. Dia merobek ruang spasial dengan paksa. Dia pasti terluka parah. Dia pasti tidak pergi jauh. Gunakan semua kekuatan kita. Cari setiap 10.000 mil di sekitar Gunung Suci. Kita harus menemukannya. Para kultivator dewa berubah menjadi garis-garis cahaya, menyebar ke segala arah untuk mencari. Sementara itu, di sebuah lembah 100 mil dari Gunung Suci, sebuah celah terbuka di ruang spasial, dan Dev terhuyung keluar. Wajahnya pucat pasi, dan dia memiliki luka pedang yang dalam dan memperlihatkan tulang di dadanya, akibat serangan terakhir Gareth. Terdapat juga bekas rantai emas di punggungnya, hampir mematahkan tulang punggungnya. Yang lebih serius lagi adalah luka-luka internalnya. Penggunaan paksa teknik persatuan 3 elemen untuk menembus ruang hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Benih dao kekacauan dan garis darah naga emasnya redup dan tak bernyawa. Namun ia masih hidup. Dev menelan beberapa pil terakhir dan duduk bersila untuk bermeditasi. Setengah jam kemudian, Luigi muncul, disertai kabut hitam. Tuan Chen. Seru Luigi kaget melihat luka-luka Dev. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Dev membuka matanya.
Di mana para kultivator itu? Aku telah menempatkan mereka di sebuah gua 100 mil jauhnya, memasang formas penyembunyian. Mereka aman untuk saat ini, kata Luigi. Tuan Chen, luka-luka Anda. Ini butuh waktu untuk sembuh. Dev berdiri. Tidak aman di sini. Ras dewa akan segera mencari. Kita harus pergi secepat mungkin. Kemana? Tanya Luigi. Dev menatap ke kejauhan, dengan kilatan tekad di matanya. Ke Istana Dewa. Karena Istana Dewa ingin membunuhku, aku akan pergi mencari musuh mereka. Lagi pula, Istana Dewa adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan jiwa senior Musa. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang ke lembah. Bersambung.